Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana tubuh kita bisa tumbuh, berkembang, dan bahkan menciptakan kehidupan baru? Nah, jawabannya ada pada satu sistem tubuh yang super kompleks, tapi juga luar biasa, yaitu sistem reproduksi. Yuk, mulai petualangan kita mengenal sistem reproduksi manusia. Saya Asyanda dengan NIM akhir 005. Saya Sidki dengan NIM akhir 014. Saya Hanin dengan NIM akhir 030. Saya Sarah dengan NIM akhir 033. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan proses dalam tubuh yang tugasnya membantu manusia untuk mempunyai keturunan. Di dalamnya ada organ, hormon, dan mekanisme tubuh yang saling bekerja sama agar pembuahan bisa terjadi dan calon individu baru bisa berkembang dengan normal. Yuk sekarang kita mulai belajar tentang sistem genitalia eksterna pada wanita. Vulva adalah seluruh bagian organ reproduksi eksternal perempuan yang terletak di luar tubuh. Fungsi dari vulva adalah untuk menjaga organ reproduksi dalam, berperan dalam rangsangan seksual, dan saluran keluarnya urin dan darah menstruasi. Mons pubis adalah tonjolan jaringan lemak yang berada di bagian depan tulang kemaluan. Mons pubis berfungsi sebagai bantalan pelindung terhadap tekanan atau benturan pada saat aktivitas fisik dan hubungan seksual. Klitoris adalah organ kecil yang sangat sensitif pada vulva, terletak di bagian atas pertemuan kedua labia minora dan berperan sebagai pusat respons seksual pada perempuan karena memiliki kepadatan saraf paling tinggi di seluruh tubuh manusia. Labia merupakan bagian dari organ genital eksternal wanita yang berbentuk seperti lipatan kulit. Labia sendiri berarti bibir. Labia berfungsi untuk melindungi struktur internal seperti klitoris, uretra, dan vagina dari gesekan, infeksi, serta trauma fisik. Sistem genitalia internal wanita ada serviks, vagina, ovarium, loba fallopi, sama uterus. Nah, ini dia contoh gambar bagian organ lebih jelasnya ya teman-teman. Ayo disimak nama organnya dan gambarnya masing-masing. Serviks, bagian bawah uterus berbentuk tabung kecil yang menghubungkan rahim dan vagina. Fungsinya menjadi pintu masuk dari vagina ke rahim, menghasilkan lendir serviks yang membantu pergerakan sperma sesuai fase siklus, dan terakhir melindungi rahim dari infeksi. Vagina, saluran fibromuskular, saluran yang dindingnya gabungan dari jaringan dan otot yang fleksibel seperti pipa elastis. Fungsinya sebagai jalan keluarnya darah menstruasi sama jalan lahir bayi saat persalinan. Ovarium, dua organ kecil berbentuk oval di kiri dan kanan rahim. Jadi ovarium itu tempat menyimpan sel telur sejak lahir. Fungsinya menghasilkan dan melepaskan sel telur setiap siklus ovulasi. Tuba fallopi, saluran kecil yang menghubungkan ovarium dan rahim. Jadi fungsinya itu buat tempat terjadinya pembuahan antara sel telur sama sperma. Uterus, organ yang letaknya di tengah panggul. Dindingnya kuat dan elastis, bisa menampung sama melindungi janin. Jadi fungsinya itu tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, berikut adalah sistem genitalia pria. Ya, bisa dilihat gambarnya yang ada di atas itu. Baik, selanjutnya. Yang pertama ada penis. Fungsinya itu sebagai organ kopulasi atau memasukkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Nah, strukturnya itu terdiri dari akar, batang, dan kepala. Nah, mekanisme ereksinya itu ketika dirangsang, maka pembuluh darah di jaringan erektil akan melebar dan terisi darah. Yang kedua ada skrotum. Nah, fungsinya itu kantong kulit yang longgar dan berfungsi untuk mengatur suhu untuk testis. Nah, skrotum itu menjaga suhu testis sekitar 2 derajat di bawah suhu tubuh normal. Yang ketiga ada sepasang testis. Fungsinya itu sebagai organ endokrin dan reproduksi utama. Eksokrinnya itu tempat terjadinya spermatogenesis. Endokrinnya adalah menghasilkan hormon testosteron. Nah, testis ini terletak di dalam skrotum. Yang keempat, saluran pengeluaran, terdiri dari epididymis dengan fungsi tempat pematangan sperma. Selanjutnya ada vas deferens, tabung otot yang menyalurkan sperma dari epididymis.
Selanjutnya, ductus ejaculatorius, saluran pendek yang terbentuk dari penyatuan vas deferens. Yang terakhir adalah uretra atau saluran akhir yang melewati prostat dan penis. Yang terakhir ada kelenjar eksosori atau kelenjar reproduksi. Kelenjar ini mensekresikan cairan yang bergabung dengan sperma untuk membentuk semen atau air mati, yang berfungsi sebagai media transportasi, nutrisi, dan pelindung sperma. Berikut adalah tabel mengenai kelenjar aksesori. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyakit genitalia pada wanita. Yang pertama ada vaginitis. Gejalanya, vulva terasa gatal dan iritasi, terjadi keputihan, dan terjadi peradangan dan nyeri. Dan yang kedua ada cervicitis. Gejalanya, terjadi keputihan berat yang mungkin berwarna putih atau kuning dan disebabkan oleh banyak faktor. Selanjutnya ada penyakit genitalia pada pria. Yang pertama ada gonorer. Gejalanya yaitu rasa sakit ketika buang air kecil, keluarnya cairan nanah, ujung penis menjadi kemerahan dan bengkak, terjadi peradangan testis dan kelenjar prostat. Dan yang kedua ada herpes. Gejalanya yaitu rasa sakit ketika buang air kecil, kesemutan dan gatal-gatal di area kelamin. Gejalanya mirip seperti penyakit flu dan timbulnya benjolan berisi cairan pada area genital. Nah, tibalah kita dalam perjalanan akhir mengenal sistem reproduksi. Dengan memahami cara kerja organ dan proses di dalamnya, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di lain waktu.